Semua, selamat datang kembali di channelku ini. Sebelumnya, Win berterima kasih dulu bagi teman-teman semua yang udah mampir ke channel ini. Aku berharap dengan dari channel ini bisa membantu kita semua untuk lebih sadar akan pentingnya financial literacy. Teman-teman, pada hari ini aku ingin membahas apa sih? Pada hari ini aku ingin membahas tentang passive income, teman-teman. Ini lanjutan dari video sebelumnya. Sebelumnya aku membahas tentang kenapa sih kita perlu memiliki namanya passive income. Video ini aku akan membahas apa aja sih yang bisa menjadi passive income. Ini beberapa contohnya, teman-teman. Di luar contoh-contoh ini masih ada lagi banyak lainnya. Yang pertama, yang bisa menjadi passive income adalah investasi, teman-teman. Nah, investasi ini seperti di bukunya Robert Kiyosaki yang berjudul Cash Flow Quadrant yang ada 4 kuadran itu, teman-teman. Di sebelah kiri ada kuadran employee dan self-employed. Di kuadran kanan ada kuadran bisnis sama investor. Jadi orang yang di kuadran kanan itu mereka menggunakan uangnya untuk menghasilkan uang lagi, terutama investor ya, teman-teman. Kalau business owner mereka harus men-setting suatu sistem supaya bisa menghasilkan uang untuk mereka. Kalau investor mereka membuat uangnya bekerja menghasilkan uang lagi untuk mereka. Nah, investasi apa aja yang termasuk passive income? Contohnya adalah saham, reksadana, P2P. Saham itu simpelnya adalah kepemilikan akan suatu perusahaan. Jadi kalau misalnya kita punya berapa persen dari perusahaan itu, kita juga berhak atas keuntungan dari perusahaan tersebut. Artinya kita memiliki sebagian kecil atau porsi dari suatu perusahaan tersebut. Kalau ini aktif atau pasif itu tergantung ya, teman-teman. Ada yang menggunakan saham sebagai pendapatan aktif dengan cara mereka trading, keluar masuk. Ada juga yang invest, mereka beli lalu tunggu long term, mereka baru take profit. Jadi itu tergantung ya, teman-teman. Bisa jadi investing atau bisa jadi trading, bisa jadi aktif atau pasif. Kemudian yang kedua adalah reksadana. Jadi reksadana ini simpelnya adalah kita naruh uang kita ke manajer investasi, kemudian nanti manajer investasi akan menginvestasikan uangnya ke berbagai instrumen. Tergantung reksadana yang kita pilih, reksadana apa ya, teman-teman. Ada banyak jenisnya, teman-teman bisa cek videoku yang sebelumnya. P2P lending itu simpelnya adalah kita meminjamkan uang kita, tapi P2P lending itu dibagi dua, jadi ada yang konsumtif, ada yang produktif. Kita akan mendapatkan bunga dari uang yang kita pinjamkan tersebut ya, teman-teman. Kemudian salah satu contoh lagi itu deposito. Deposito juga merupakan passive income ya, teman-teman. Kita naruh uang kita ke bank, kemudian bank yang akan melend uang tersebut, nanti kita baru dapat bunga dari bank tersebut ya, teman-teman. Tapi aku nggak terlalu merekomendasikan yang satu ini, karena yang satu ini angka returnnya cukup rendah ya, teman-teman. Biasanya dari angka 3-5%. Jadi kalau misalnya inflasi 6% dan angka return dari deposito nggak nyampe angka inflasi, berarti sama aja, teman-teman. Walaupun uang kita nambah, tapi secara value uang kita nggak mengalahkan yang namanya inflasi, teman-teman. Jadi aku nggak begitu merekomendasikan yang satu ini. Kemudian tadi kita udah bahas mengenai investasi. Berikutnya adalah, ini contoh passive income yang lain adalah sewa properti ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya properti, kita bisa sewakan properti tersebut. Jadi selain propertinya ngasilin passive income, rental income buat kita, properti tersebut nanti dalam jangka panjang juga mengalami yang namanya capital gain atau kenaikan harga propertinya. Kemudian salah satu contoh passive income lainnya itu menjual stok foto. Ada juga nih orang yang misalnya mereka jago fotografi, mereka punya banyak foto nih, mereka upload ke website yang bisa nyimpen stok foto. Kemudian nanti kalau misalnya ada orang yang tertarik dengan foto itu, orang yang beli, nanti kita bakal dapat bayaran, teman-teman. Jadi itu juga semi pasif karena kita kerjanya cuma di awal ya, teman-teman. Kita upload banyak, nanti kemudian kita dapat uang dari setiap orang melakukan yang namanya pembelian. Kemudian contoh passive income lainnya adalah memiliki channel YouTube. Ini juga termasuk semi pasif ya, teman-teman, karena kita kerjanya di awal. Kalau misalnya kita udah kerja, nanti tiap kita mendapatkan view, nanti otomatis kan kita dapat uang dari AdSense ya, teman-teman. Karena istilahnya kalau misalnya kita nggak kerja pun, kita tidur pun, video kita kan tetap ditonton sama orang. Jadi kita tetap bisa ngasihin uang. Itu makanya termasuk semi pasif ya, teman-teman. Kemudian contoh passive income lainnya adalah affiliate marketing. Kalau teman-teman perhatiin, pasti biasa YouTuber besar di deskripsi di video-videonya pasti ada link-link pembelian dari barang-barang tertentu ya, teman-teman. Itu kalau misalnya teman-teman klik, itu teman-teman bakal membeli barang dengan referral dari mereka, teman-teman. Jadi nanti mereka mendapatkan komisi dari situ. Itu juga termasuk semi pasif ya, teman-teman. Karena mereka tugasnya cuma naruh link, nanti kalau misalnya kita ada yang membeli dengan menggunakan link tersebut, mereka dapat sebagian dari keuntungannya, teman-teman. Kemudian jualan buku. Jualan buku juga bisa termasuk passive income ya, teman-teman. Bisa berupa e-book. Misalnya kita punya e-book, kita tinggal taruh di internet, setiap orang mau beli, nanti kita dapat uang. Atau bisa juga misalnya buku kita diterbitkan, nanti kita dapat royalti setiap ada pembelian dari buku tersebut. Itu juga termasuk passive income, teman-teman. Kemudian contoh dari passive income lainnya adalah kalau misalnya kita punya bisnis yang berjalan secara autopilot, teman-teman, atau sebuah bisnis yang udah ada suatu sistemnya, terus mungkin udah ada tim di baliknya, bisnis itu bisa berjalan tanpa adanya kita, itu bisa termasuk juga passive income ya, teman-teman. Tapi yang bisnis ini emang bener-bener nggak mudah, karena jadi pengusaha itu nggak semudah yang dibayangkan, teman-teman. Jadi pasti banyak banget kesulitan-kesulitan yang bakal dihadapi. Mentalnya harus lebih kuat daripada jadi seorang karyawan, teman-teman. Kemudian contoh passive income lainnya itu kalau misalnya kamu bikin aplikasi, terus kemudian aplikasinya dijual, ditaruh di Play Store, itu juga bisa merupakan suatu passive income. Nanti setiap orang menggunakan aplikasi tersebut, setiap orang
orang melakukan pembelian, kita akan dapat uang teman-teman. Nah itu juga termasuk passive income. Itu lainnya yang bisa menjadi passive income. Kalau misalnya kamu punya skill akan suatu hal nih, kamu punya kemampuan di satu bidang tertentu, kemudian kamu bisa buka kelas nih. Kamu buka kelas, kemudian kamu jual kelasnya atau kamu jual aset digital, itu juga bisa menjadi passive income ya. Karena kamu kerjanya di awal, kemudian teman-teman langsung jualin ke orang, nanti setiap orang melakukan pembelian, pasti kamu juga mendapatkan keuntungannya. Contoh passive income lainnya nih, kalau misalnya teman-teman udah punya website yang udah memiliki pengunjung, itu juga bisa jadi passive income teman-teman. Jadi teman-teman bisa pasang iklan di sana, nanti kalau misalnya orang mau pasang iklan, orang tersebut bayar ke teman-teman. Atau bisa juga teman-teman taruh affiliate marketing di sana, atau teman-teman juga bisa jualan di website tersebut. Jadi kalau misalnya kita punya website yang memiliki traffic, itu bisa juga jadi passive income ya teman-teman. Nah kalau aku pribadi, passive income yang aku miliki dalam bentuk investasi ya teman-teman. Jadi dari dulu aku sering banget membeli instrumen-instrumen investasi. Jadi aku punya macam-macam, ada P2P, ada saham, ada reksadana. Jadi itu merupakan salah satu sumber passive income gue teman-teman. Jadi di luar yang aku sebutin tadi itu masih banyak lagi contoh passive income lainnya teman-teman. Tapi mungkin nanti aku bahas di video-video berikutnya ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Kalau misalnya teman-teman suka bisa kasih like, kalau misalnya teman-teman nggak suka bisa kasih dislike. Kemudian kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, bisa juga di-share ke teman-teman dari kalian. Terima kasih teman-teman semua, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Kami mohon bantuan teman-teman untuk subscribe dan like video ini agar bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Setiap dukungan dari teman-teman sekalian akan sangat berarti buat kami. Selamat menikmati konten dari kami. Semoga bermanfaat.